Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Jovan, biasa dipanggil Kak Jo. Nah, kali ini Kak Jo mau bercerita nih dari serial Para Detektif Mungil yang berjudul Bisakah Serigala Melihat Dalam Gelap? Menurut adik-adik, bisa nggak nih serigala melihat dalam gelap? Mari kita cari tahu di dalam buku ini. Nah, adik-adik, tahu nggak sih para detektif mungil itu siapa? Ayo kita kenalan yuk. Di sini ada Taiga, lalu ada Ibu, ada Oli, ada Bo, ada si Kumbang, dan ada Ayah. Nah, para detektif mungil ini memang sangat kecil, tapi rasa ingin tahu mereka sangat besar. Itu sebabnya mereka hidup di sebuah rak buku. Karena orang terkecil sekalipun dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan besar jika mereka suka membaca buku. Nah, adik-adik, jangan malas membaca buku ya, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran adik-adik. Jangan malu bertanya juga pada siapapun. Bertanyalah selagi bisa. Nah, persis seperti yang selalu berhasil dilakukan oleh para detektif mungil. Nah, mari kita baca ceritanya. Suatu malam di musim dingin, Taiga anak tengah dalam keluarga detektif mungil mengajukan satu pertanyaan besar. Bisakah serigala melihat dalam gelap? Kata Taiga. Lalu ia berkata, mari kita melompat ke dalam untuk menemukan jawabannya. Semuanya, pakai baju hangat kalian. Jadi para detektif mungil memanjat rak buku dan ibu mengambil sebuah buku yang berjudul Kehidupan di Artika. Oli melilitkan benang merah di sekeliling pinggangnya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa keluar dari buku setelah petualangan mereka berakhir. Kemudian mereka melompat menembus bintang-bintang pada malam yang gelap pekat di Artika. Saat itu sedang musim dingin. Mereka mendarat di atas punggung serigala besar, lalu meluncur dengan mulus melintasi salju. Seru banget. Dingin, Bu menggigil. Aku dan si Kumbang tidak suka dingin. Lalu ibu berkata, berkumpullah semua di sini. Mari kita menghangatkan diri. Langit begitu gelap karena awan menutupi bulan. Dari atas punggung serigala itu, mereka hanya bisa melihat mata serigala lain dalam kawanan itu. Mata mereka bersinar dan bercahaya. Lalu ayah berbisik, mata serigala mempunyai selaput khusus yang memantulkan cahaya untuk membantu mereka melihat dalam gelap. Itu juga yang membuat mata mereka bersinar. Tiba-tiba, serigala yang mereka tunggangi berhenti dan berjongkok rendah. Lalu ibu berbisik, kalian lihat, serigala-serigala ini pasti melihat sesuatu yang bisa dimakan. Di malam musim dingin yang tiada akhir di Artika, serigala harus bisa melihat dalam gelap. Kalau tidak, mereka akan kelaparan. Ternyata benar. Pada saat itu, bulan dan ribuan bintang yang terang muncul dari balik awan. Jadi, para detektif mungil bisa melihat apa yang dilihat oleh serigala-serigala itu. Akhirnya awan pada minggir. Dari kejauhan, sekawanan rusa kutub sedang merumput. Baik, jadi sekarang kita tahu serigala bisa melihat dalam gelap, ujar Bo dengan gugup. Bolehkah kita pulang sekarang? Namun sudah terlambat. Rusa kutub berbesar memandang ke depan. Dia langsung melenguh untuk memberikan peringatan kepada kawanannya supaya segera melarikan diri. Lalu ayah berkata, rusa kutub sudah melihat kawanan serigala itu. Semuanya, pegang erat-erat. Serigala yang mereka tunggangi pun langsung melompat. Tiba-tiba dia berlari mengejar rusa sehingga kacamata Taiga jatuh. Taiga mencoba meraihnya, tetapi kehilangan keseimbangannya. Aduh, teriak ayah. Taiga jatuh, kita harus menyelamatkan dia.
Dengan gagah berani, para anggota keluarga detektif mungil lainnya melompat turun dari punggung serigala yang sedang berlari. Dan untungnya mereka mendarat di lapisan salju yang lembut. Awan bergerak lagi menutupi bulan, dan para detektif mungil kembali diliputi oleh kegelapan. "Bagaimana kita dapat menemukan Taiga?" tanya Bu. Taiga tersesat di malam musim dingin di Arktika. Dia sendirian tanpa ditemani keluarga dan tidak ada benang merah untuk membawa dia keluar dari petualangan ini. Akan tetapi, dia sudah menemukan kacamatanya. Meskipun ia memakai kacamata, ia tidak dapat melihat dalam gelap. Tapi ia bisa mendengar. "Taiga!" teriak para detektif mungil dengan suara keras. Ketika mendengar suara mereka, Taiga berlari menembus kegelapan ke arah suara mereka. Akhirnya, dia dapat melihat keluarganya di depannya. Oli menarik benang merah di pinggangnya 3 kali dengan kuat, supaya semua detektif mungil bisa naik ke atas. Mereka naik dan melewati salju dan bintang-bintang, serta bulan pada tengah malam di Arktika. Kemudian, mereka kembali dengan selamat ke atas rak buku hangat milik mereka sendiri. Ibu memperbaiki kacamata Taiga yang bengkok karena terjatuh. Lalu ibu mengembalikannya kepada Taiga pada saat mereka semua duduk untuk makan malam. "Satu lagi pertanyaan terjawab untuk para detektif mungil," kata ayah. "Serigala bisa melihat dalam gelap." "Dan aku bisa melihat makan malamku," sahut Taiga sambil tertawa. "Hahaha. Tamat." Nah, jadi gimana nih adik-adik? Bisa gak sih serigala melihat dalam gelap? Tuh, nyimak gak tadi pertanyaan yang kakak ceritain? Oke, sekiranya itu aja yang bisa kakak ceritakan. Selamat tidur, bobo yang nyenyak, good night, dadah. Sampai jumpa di serial selanjutnya.